Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sehat selalu, sampurasun. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Jumpa kembali bersama Blabla Radio Space. Edisi tayang spesial kali ini kita akan gelar bicara di dalam rangka menyongsong diselenggarakannya suatu pagelaran, yaitu gelar sastra media ungkap alih wahana, di mana di dalamnya terdapat berbagai unsur seni yang akan menjadi satu dalam satu paket pertunjukan. Penasaran seperti apa? Kita akan cari tahu lebih jelasnya dari narasumber sekaligus penulis naskah dan sutradara dari gelar sastra tersebut, yaitu Kang Agus Safari. Namun sebelumnya Blabers ingin selalu update dengan program-program kita, Blabers bisa temui kita di aplikasi Android kita Blabla Radio, website kita di haloblabers.com, Instagram Blabla Radio Space, kemudian YouTube channel kita yang pasti selalu hadir bersama Blabla Radio Space, itu adalah Blabla Radio Space. Blabla Radio Space. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Karya seni, inovasi, dan kolaborasi berpadu dalam sebuah gelar sastra Aku Ini Binatang Jalan, episode ke-1. Ini merupakan upaya mengkolaborasikan dunia sastra dengan para praktisi seni lainnya, yaitu musik, prosa, puisi, drawing, dan fun magic dalam ilusi klasik. Sudah bersama saya di sini sang penulis naskah sekaligus sutradara, yaitu Kang Agus Safari. Terima kasih sudah bergabung di acara gelar bicara bersama Blabla Radio Space, Pak Agus. Ya, terima kasih kembali. Dan juga sudah bersama kita di sini teman-teman praktisi yang sekiranya nanti turut mendukung acara gelar sastra pada tanggal 27 Januari dan 29 Januari 2024 yang akan datang. Terima kasih sudah hadir di gelar bicara bersama Blabla Radio Space. Yang pertama Mbak Novita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Desti, apa kabar? Halo, baik ya. Mbak Gita Anggiani, apa kabar? Kang Hikmat, apa kabar Kang Hikmat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Abdel Hafsa. Saya Panesto. Kang Jehan Ferdiansa. Alhamdulillah. Dan Kang Hendra Riyadi. Alhamdulillah baik. Baiklah, kita mulai bincang-bincang santai kita. Kang Agus, ini sekaligus kita ingin merimain kembali ya bahwasanya teman-teman dari Teater Bel ini kan beberapa waktu yang lalu kan juga sudah menginjak usia yang 50 ya Pak Agus ya. Terutama di momen yang sekarang ini akan diadakannya gelar sastra yang akan datang itu. Pak Agus, boleh dong cerita sedikit, ini sebetulnya maksud dan tujuannya awalnya sekali itu untuk apa sih? Halo Blabers, tadi yang diungkapkan bahwa selama ini sastra itu bentuk yang tidak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Jadi hanya beberapa komunitas saja yang mempertahankan seperti itu. Kalau bercermin pada tahun dekade 70-an, 80-an itu pergerakan sastra itu di mana-mana muncul. Jadi sekitar 80-an itu di tim Jakarta itu selalu tiap bulan itu ada pertunjukan pergerakan sastra, entah itu baca puisi dari para penyair-penyair, entah itu cerpenis, dibacakan juga dalam dramatic readingnya. Jadi pada dekade 90-an itu sudah mulai menurun, tapi tidak drastis. Nah, menginjak tahun 2000-an lah, sastra itu menjadi seperti terasing dari dalam ranah pertunjukan, karena kita sudah teralihkan oleh yang namanya alat-alat 2 dimensi atau 3 dimensi, yaitu handphone. Itu mau ngapain juga ada di sini. Nah, sehingga pertunjukan yang sifatnya dunia sastra itu paling hanya pertemuan diskusi, bedah buku, baca puisi, hanya sebatas itu. Tapi dalam bentuk pertunjukan panggung, jadi
dari karya tulis menjadi ke dunia panggungnya itu sudah jarang. Berbeda dengan dekade 70 80-an. Wah, seru pokoknya. Atau bahkan mungkin belum pernah ya yang menyelenggarakan serupa ini. Mungkin seperti itu juga mungkin. Sebetulnya sudah ada mungkin dulu namanya biasa dramatic reading atau pergerak sastra biasa seperti itu. Jadi tahun 1988 itu di tim itu mengadakan pergelaran sastra se-Indonesia. Jadi perwakilan pesertanya dari seluruh provinsi diwakili oleh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Itu tim tuh ya, pertama-pertamanya dan sekaligus terakhir, jadi pembukaan sekaligus penutupan. Nah, saya masih ingat saya nonton dari awal sampai akhir, dan kebetulan Jawa Barat diwakili oleh dari dulu namanya IKIP, yang diwakili oleh kelompok teaternya Kambodi. Nah, itu mementaskan dramatisasi bukan dramatic reading tapi dramatisasi prosa atau cerpen sendiri. Jadi pertunjukannya betul-betul pertunjukan teater dan menarik. Di samping itu ada pertunjukan puisi. Nah, lomba baca puisi itu juara nasionalnya Iman Soleh. Jadi saya menonton dari awal sampai akhir, begitu juri mau mengumumkan pemenangnya adalah, saya teriak Iman Soleh, ternyata jurinya, nah kok siapa yang teriak? Ternyata benar Iman Soleh, karena saya nonton dari peserta yang pertama sampai terakhir, Iman Soleh lah yang punya khas dari keseluruhan peserta baca puisi. Nah, berangkat dari situ maka berinisiatif untuk mengadakan sebuah dramatic reading. Jadi tidak pertunjukan dramatisasi cerpen, bukan, tapi dramatic reading. Jadi dibacakan, terus setelah itu berkembang, kayaknya menarik digabung dengan ada musik, menarik lagi, ada puisinya, terus tiba-tiba selintas ada kawan kita, Bung Jehan, ya. wah ini kayaknya masuk nih, digabung. Jadi menginspirasi juga ya. Setelah berjalan proses itu, tiba-tiba Kang Hendra itu lagi latihan nyoret-nyoret, udah jadiin aja gitu. Sehingga poster pun berubah kan, dari musik, prosa, puisi, terus ke mana, fun magic. Okay. Begitu sudah muncul ada itu, teman drawing lagi akhirnya. Nah, akhirnya diskusi-diskusi kita akhirnya memutuskan bahwa ini adalah sebuah pertunjukan dengan media dan alih wahana dari, terutama dari karya tulis menjadi sebuah pertunjukan, terus dari seni rupa menjadi sebuah pertunjukan, bahkan sulap itu sudah menjadi sebuah pertunjukan sebelumnya juga, teater sudah menjadi sebuah pertunjukan, maka ditampilkan secara bergabung. Itu ya. Jadi sebuah kolaborasi sekaligus juga sebuah karya inovasi juga ya, bisa dibilang begitu juga mungkin. Disebut inovasi kurang tahu juga, tapi minimal itu ada kreativitas baru, ada upaya baru untuk membantu. Ini dalam rangka ahli wahana ini untuk membantu. Ternyata begitu kita ngobrol-ngobrol dengan para guru, justru itu membantu kami katanya. Di kami itu ada program P5. Justru itu membantu. Jadi di dalam P5 itu siswa itu disuruh untuk belajar di luar kurikulum yang ada di mana, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Jadi untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan si siswa. Nah, itu ini membantu. Justru kami guru-guru malah disuruh kemana aja mencari. Nah, ternyata begitu disodorkan pengantar itu, oh justru ini yang di kita mau arahkan anak-anak sekolah itu. Ya kebetulan kalau begitu, sehingga ini menjadi salah satu tontonan bagi para guru yang dilakukan oleh kita, khususnya bagi para guru atau pendidik yang mungkin juga concernnya di sekolah-sekolahan itu, mungkin salah satunya di ekskul sastra atau bahasa, ini seperti itu ya Pak Bis ya? Iya betul, karena di
beberapa sekolah ada ekskulnya, ada sastra ya. Ya. Terus di tempat lain juga ada yang ke arah pemahaman terhadap dunia sastra, ada juga yang seperti itu. Tapi lagi-lagi pemanggungannya belum ada. Nah, kami mencoba untuk memberikan alternatif kepada para guru. Ini loh, kita memberikan gelar sastra itu biasanya kan berkerut kening kan gelar sastra. Nah, tapi ini paling wahana gitu. Tiba-tiba di bawahnya ada musik, ada prosa, ada puisi, ada drawing malahan kan. Dan tentu saja sulap yang menghibur. Ya, jadi ini merupakan tontonan yang amat sangat variatif ya, lovers ya. Jadi kita bisa melihat nanti ada unsur musikalitasnya juga, terus kemudian ada prosa juga yang nanti juga akan dibawakan. Kemudian juga ada drawing yang juga nanti melengkapi di performnya itu. Terus kemudian ada fun magicnya juga. Wow, luar biasa ya. Merujuk pada judul Aku Ini Binatang Jalan. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi sebetulnya di telinga kita ya. Tapi mungkin untuk yang generasi-generasi sekarang itu mungkin masih terasa asing ya. Kenapa mengambil cuplikannya Aku Ini Binatang Jalan? Adakah sangkut pautnya dengan karya yang nanti akan digelar, Kang Agus? Ya, ada salah satu yang ya ini strategi saja. Seluruh Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke pasti akan tahu begitu kita bilang Aku Ini Bintang Jalan, itu Khairil Anwar. Langsung ya, sudah bayangin seperti itu. Meskipun ya. ada yang lupa judulnya apa, tapi minimal itu sudah diingat. Oh, Khairil Anwar. Nah, Ya. itu hanya sebuah promosi saja, tapi di dalam pertunjukan pun ada itu. Ada yang memainkannya itu. Ya. Terus bagaimana pertunjukannya? Ya nonton aja lah. Nonton juga, hanya nonton. Baik. Terus ini kan pastinya karena di sini ada prosa ya, ada prosa, terus kemudian juga ada puisi yang nanti juga akan disampaikan juga di pertunjukan itu. Kalau menurut Kang Agus sendiri, ini aspek bahasa dan sastra ini khususnya di negara kita Indonesia itu seberapa penting sih, Kang Agus? Ya sangat penting. Sangat penting ya. Ya, pokoknya dalam satu bangsa itu pasti tidak akan luput dari dua hal, satu bahasa dan satu sastra. Jadi kalau sastranya sudah tidak ada, tentu saja di Indonesia ini sastranya makin sedikit. Dari contoh yang tadi saya bilang dari dekade 70, 80 itu sangat meriah, di mana-mana ada. Makin kesini makin tidak ada. Meredup ya. Meredup. Jadi ya itu pentingnya sastra dan bahasa itu dipertahankan oleh kita semua, oleh rakyat, terutama oleh para penguasa atau pemerintahan, pimpinan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ataupun sampai ke tingkat provinsi. Karena kita merindukan pimpinan yang punya visi kebudayaan. Begitu, luar biasa ya. Jadi lovers di sini mungkin juga bisa kita simpulkan kayaknya faktor seni pertunjukan ini memegang peranan penting juga ya untuk terus melestarikan aspek yang barusan ini ya Pak Kris ya. Iya penting. Yang paling aman itu adalah pilih nomor 5. Nomor 5. Jadi nanti siapapun nanti pucuk pimpinannya, aspek-aspek seperti ini mohon untuk tetap disupport, dilestarikan juga ya, supaya tidak meredup lagi. Sayang kan, karena kita kan harapannya bisa go internasional ya Pak ya. Iya bisa. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Misalkan sekarang mudah mencapai go internasional itu ada YouTube kan. Iya makanya. Nah cuma pelaku kreatifnya inilah yang harus terus menerus menggali inovasi-inovasi, karya-karya ya, jangan sampai terus hilang gitu kan. Nah mungkin ini salah satu pemicu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke. Nah terus kembali lagi ke yang sudah terlibat, kan banyak teman-teman ada berbagai macam praktisi ya. Kang Agus sendiri awal mulanya itu cukup pede nggak sih menggabungkan antara yang satu ada musisi, yang satu ya pasti dari teaternya itu sendiri. Terus kemudian tadi sudah disampaikan juga ada fun magic ya, terus kemudian ada dari seni rupa dan sebagainya.
awalnya itu susah nggak sih untuk menyatukan chemistry-nya nih? Ya, pasti ada perbedaannya lah. Untuk chemistry-nya dan lain sebagainya pasti ada perbedaan dari beberapa aspek kesenian yang diusung. Sementara ini kan baru teaternya, seni pertunjukannya teater, ada musik, terus ada bahasanya, ada sulap, seni rupa. Nah, seni rupa. Jadi kalau untuk mencapai 17 subsektor eklas itu belum mencapai, Belum terpenuhi ya, terpenuhi sebetulnya ya. Jadi kesulitannya ya biasa saja, belum mencapai 17, belum sulit Gitu ya, masih harus ya. Jadi kalau sudah mencapai 17 berarti kita itu harus sudah merdeka. Kayak gitu ya. Selain merdeka, yang sudah merdeka, selain merdeka ada satu yang paling penting. Apa mencapai 17 eklas itu kita sudah dibiayai oleh eklas. Amin. Blah blah radio space. Blah blah radio space, listen and enjoy. Saatnya kita berbagi pengalaman, kesan dari teman-teman talent kita yang nanti turut mendukung gelar sastra yang akan datang ya. Lovers ingin tahu juga mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah dijalani khususnya dalam sebuah seni pertunjukan, dan juga mungkin kesan-kesan yang mendalam mendukung acara ini. Kita mulai dari yang pertama nih, Mbak Novita, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Mbak? Ya. Berusaha untuk sehat. Berusaha untuk sehat, harus sehat selalu ya. Mbak Novita, kita pengen atau berapa sih khususnya ya, pengen tahu mungkin sedikit pengalaman. Ini kan ranahnya cakupannya juga di teater juga ya. Ya. Apakah sebelumnya memang sudah pernah terlibat di aktivitas di teater juga mungkin? Masuk teater bel mungkin tahun 91. Terus lepas benar-benar off tahun 94. Dari situ belum pernah berteater, maksudnya berkecimpung dalam dunia teater, pergaulan sama naskah sama sekali enggak. Sudah berapa, 30 tahun ya? Wow, luar biasa ya. Baru muncul lagi, gabung lagi ke teater bel, dan akhirnya diajak jadi sama saudara. Benar-benar apa namanya, ya satu sisi senang juga ya bisa apa namanya berakting lagi karena memang itu hobi ya dari dulu ya. Tapi satu sisi juga saya takutnya tidak bisa memberikan yang terbaik lah istilahnya gitu ya, karena kan sudah lama nggak latihan. Jadi pasti ngerasa gimana ya, kaku lah, nervous lah. Karena adaptasi lagi ya. Iya. Gitu. Mbak Novita juga memegang peranan yang lumayan nih untuk prosanya ya, kalau nggak salah di situ ya. Itu gimana sih Kak? Menghadapi persiapannya gimana nih? Ya sebenarnya dikasih naskah ya, catatan gitu kan, kemarin bingung juga gitu kan. Aduh, harus bergaul lagi karena kan kalau biasanya kan baca buku biasa aja gitu ya. Tapi ini kan akhirnya harus saya mainkan gitu. Ya pasti kesulitan karena ini adalah pengalaman pertama saya dramatic reading ya. Dramatic reading. Waktu diajakin juga saya bingung dramatic reading gimana gitu. Soalnya kan belum pernah juga gitu. Jadi benar-benar saya main berakting tuh di panggung gitu kan. Terus dramatic reading gimana? Ternyata dibaca tidak dihafal, tapi memang ada sebagian yang harus dihafal. Dan saya juga harus munculin imajinasi gitu kan. Nah di situ sebenarnya saya latih sendiri juga sulit gitu. Tapi kan saya sudah istilahnya diajak gabung, berkontribusi di sini gitu. Jadi saya harus bertanggung jawab gitu kan. Bagaimanapun juga saya berusaha semaksimal mungkin. Hasil akhirnya seperti apa ya nanti kan penonton yang menilai atau menilai gitu. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin saya memberikan yang terbaik gitu aja. Dari naskahnya sendiri itu yang paling berkesan menurut Mbak Novita
Di bagian yang part yang mana? Yang paling terakhir kali ya. Di part terakhir ya. Di part terakhir karena itu benar-benar ngenes gitu ya. Ngenes karena ya begitu banyak anak. Sebenarnya saya juga gitu ngalamin hal itu gitu. Saya ada rumah tapi saya mau pulang tuh bingung gitu ya. Kayak nggak punya rumah gitu kan. Jadi ternyata memang konotasi pulang itu memang sebenarnya harus really gitu ya, rumah tapi memang benar-benar kita nyaman gitu kan. Tapi di sini kan kita mau pulang ya memang ada rumah tapi kita nggak ngerasa pulang gitu kan. Nah itu saya ngalamin itu pada fase itu gitu. Jadi yang part terakhir itu sebenarnya benar banget. Blah blah radio space. Desti, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Baik. Mbak Desti sama juga apa namanya? Sebelumnya sempat menggeluti dunia teater juga. Iya. Jadi saya ikut teater setelah Novita ya, dari tahun 92 akhir mungkin sampai akhirnya bermain di situ dan terus off juga sempat menghilang kan. Nah begitu ketemu lagi ayo gitu ya, ketemulah dengan beliau, dengan Agus, dengan terus kita ngobrol. Semenjak ini sih sebetulnya puncaknya pas 50 tahun bel ulang tahun itu Yang baru lalu ya, Desember tadi ya. seremoni silaturahmi senang banget ya. Dan akhirnya ada wacana ini ya kita mengiringi saja. Tapi ya luar biasa ya, dengan semuanya ya saling lah gitu. Jadi menurut saya ya saya senang aja sih. Berperannya di Saya nyanyi mungkin ya. Nyanyi? Ya. Oke. Itu ada karya siapa nanti yang akan Karyanya tentu saja karya dari Hairil Anwar ya. Karya Hairil Dari Anwar. sastra itu dinyanyikan nanti ya. Kan luar biasa. Itu ada kesulitan nggak sih awal-awal terima? Kalau awal biasanya kita proses ya. Kesulitannya cuma ini masuk kayak ini masukkan karena kita meraba-raba juga, tapi harus dengan semua apa dipakai gitu ya dari semua itu ini meleset ya, terus belajar lagi dengan tentunya dengan musik yang ada. Jadi ngepasinnya itu. Itu ya. Tapi itu jadi sebuah pengalaman yang seru sebetulnya, Seru. exciting juga ya. Karena kan seolah-olah kita jadi mengubah sedikit. Ya sebetulnya agak apa ya, kalau nyanyi biasa kan kayaknya, kalau ini luar biasa. Ya. Sentuhan-sentuhan dari apa namanya kata-kata itu juga gitu kan, nyanyian itu juga jadi akhirnya nyanyian gitu. Nah, gitu. Blah blah radio space. Salah satu yang seru juga nih, Mbak Gita Andrian ini juga praktisi di ranah public speaking ya, Mbak Gita ya. Ya, di public speaking dan broadcasting juga. Broadcasting juga luar biasa. Dan ternyata bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di ranah teater, musik dan sebagainya. Ini menurut Mbak Gita ini sebuah challenge juga atau gimana nih Mbak? Sebenarnya pernah sebelumnya, Ya. karena nanti saya akan mengiringi Ade Lapsa. Sebelumnya kita pernah duet juga. Nah untuk soal puisi, karena di sini saya bagian membaca puisi gitu. Gimana ya? Memang suka ngulik sih sebenarnya, walaupun tidak intens. Suka ngulik dan itu gimana sih? Challenge-nya adalah gimana biar dapat nih penjiwaannya untuk baca puisinya. Jadi sama Bapak Sutradara, Pak Agus Safari itu diarahkan gimana biar kita dapat emosinya, dapat penjiwaannya gitu, dari kata-kata yang ada di puisi.
puisi dari syairnya seperti itu. Gitu ya. Cukup sulit nggak? Tapi kayaknya kalau untuk Mbak Dita sih kayaknya udah terbiasa ya. Udah terbiasa sih sepertinya kayaknya untuk baca puisi, terus adaptasi dengan teman-teman yang lain, atau ada sesuatu yang aku harus gimana gitu. Ada juga nggak sih seperti itu? Pastilah ya, karena ini kan teman-teman mostly basicnya teater ya. Dan waduh, ini pasti udah pas melihat waktu lagi latihan ini benar-benar all out banget nih. Gimana nih saya biar baca puisinya juga bisa all out di bidang puisinya ya. Jadi memang beberapa kali saya baca lagi puisinya, mungkin bener ya, bukan masalah dihafalnya tapi penjiwaannya, bagaimana kita bisa meresapi isi syairnya dan menumpahkan itu secara emosional juga. Gitu ya. Ya mudah-mudahan doakan saja bisa baik-baik saja. Amin, amin, amin. Blah blah radio space. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke Kang Hikmat. Halo Kang Hikmat, apa kabar? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Kang Hikmat, seperti yang tadi juga disampaikan ke teman-teman dan teman-teman juga sudah menyampaikan kesan-kesannya juga gitu ya dan pengalamannya. Kalau Kang Hikmat sendiri gimana Kang sebagai musisi ini? Sebetulnya di musik itu saya kecelakaan sih. Oh gitu. Saya cuma bisa main musik, hobi aja, Iya. buat diri sendiri. Tiba-tiba pas masuk teater, kebetulan dulu sama almarhum Kang Dede Haris suruh membantu apa gitu waktu itu musikin teater bel di situ mulai tertarik dan akhirnya ada beberapa pentas bel itu saya musikin gitu sampai ke almarhum Kang Anton, setiap perbulanannya saya yang musikinnya gitu Ya. jadi ya celaka gitu dan tiba-tiba di sini harus nyanyi gitu padahal saya bukan vokalis gitu Jadi itu jadi sebuah tantangan ya. tantangan besar gitu dan seperti dulu Kang Agus bilang saya itu kayak diesel gitu harus dipanasin dulu kalau udah panas itu bisa edan gitu. Tapi udah ini yang dieselnya udah panas ya. Percaya ya kalau Kang Hikmat kan sebetulnya sudah tidak asing lagi ya dengan pentas-pentas seperti ini. Namun kan memang untuk yang kali ini gelar sastra yang kali ini memang boleh dibilang kalau dengar dari penuturan Pak Sutradara ini waktu cukup singkat memang ya. Jadi pada saat naskah disampaikan ke Kang Hikmat tuh yang terbersit awalnya saya harus mengubah lagunya apa dan sebagainya, itu inspirasinya datangnya cepat apa gimana tuh? Ini soalnya pas saya baca itu langsung begini aja gitu. Jadi langsung terlintas begitu aja gitu. Pas baca ini, lagian kan saya udah dapat musiknya, si skripnya baru datang gitu. Jadi gitu. Pas ini ya bisa lah. Gitu. Oke. Tapi Pak Sutradara langsung cocok dengan perubahan. Ya mudah-mudahan nggak tahu tuh dalam hatinya. Blah blah radio space. Selanjutnya menunjukkan Adeo Hamsa nih. Kang Adeo, rumahnya apa kabar? Saya kan Bang Esto. Aduh, alhamdulillah kita jumpa lagi ya di sini ya. Iya, Kita belajar radio space. Kang Adeo, ini pengalaman yang keberapa nih berkolaborasi seperti ini, terutama di ranah teater nih? Paling 2 atau 3 Begitu ya. untuk main musik bersama teater. Walaupun saya juga banyak menimba ilmu dari teman-teman teater, saya banyak terinspirasi dari teman-teman aktor ya, di pementasan mereka. Tapi untuk main langsung terjun mah mungkin 2 atau 3 Gitu ya. Nggak terlalu banyak juga.
Tapi yang kali ini ada satu hal yang membedakan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan? Iya, saya akhirnya harus mengikuti apa yang diinginkan dari pertunjukan ini. Gitu. Jadi saya mencoba untuk yang menelusur lebih dalam juga apa makna dari teks prosa yang dibacakan, termasuk puisi yang mendukung gitu. Dan akhirnya juga ketika ada tantangan sama Kang Agus, wah ini ada puisi apa nih? Sudah ada Anirun Gitu ya. harus ditaklukkan dalam waktu kayak 2 minggunya. Terus ada 3-4 hari kemudian saya sodorkan, kayaknya mah nggak tahu mungkin dalam hatinya iya bener. Tapi Kang Agus kayaknya welcome deh. Kang Berry juga mudah-mudahan juga. Jadi saya merasa terbantu dan senang, merasa terberkati ketemu Kang Agus, Kang Berry. Sehubungan dengan kegiatan saya mungkin 2021, kegiatan balapan ini terus terpacu untuk berkarya. Gitu ya. Gitu ya. Dan ini juga kayaknya ada sumbangsi karya juga ya yang nanti akan dilanjutkan oleh Kang Adel juga ya, betul ya Kang ya? Iya, itu jadi kayak tambah sulap ya atau link match gitu. Terus ada naming apa lagu apa nanti kayak takutnya saya nggak nyambung gitu ya dengan prosa dengan apapun. Tapi setelah saya dengarkan, benar-benar ada benang merahnya gitu. Ada Lagu yang saya tulis dengan teks puisi, prosanya Kang Agus, dan tujuan di akhir cerita benar-benar jadi pertunjukan yang utuh. Hanya saja saya harus mengubah sedikit gaya saya bernyanyi. Oh iya. Iya. Disesuaikan ya, disesuaikan dengan Iya. organisasi dari keseluruhan pentas ya. Betul, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Biasanya saya selalu mencoba mengambil irama-irama yang terlalu rame gitu ya. Tapi karena ini untuk keutuhan dan ya kebaikan bersama dalam pertunjukan, yang membuat lagu menjadi jadi aneh. Bisa menyanyinya kan? Perasaan bukan saya gitu. Tapi itu biar jadi penasaran lovers ya. Iya. Biar nanti nonton. Blah blah radio space. Sekarang Jalan Ferdiansa, Pan Magic. Ini dengan sendiri nih lovers, ini lain dari yang lain karena berarti karakter yang akan dimunculkan seperti ini. Kang Jehan ini pengalaman yang pertama mungkin ya bergabung bersama. Betul sekali Mas Ibu. Ada apa ya maksudnya terasa kan biasa kan solo mungkin ya pentas-pentasnya. Betul. Sekarang bergabung dalam satu konsep naskah pertunjukan. Ada Fun Magic nih, Kang Jehan sendiri kira-kira awalnya gimana sih? Maksudnya harus berkolaborasi ini dengan trik-trik Fun Magic-nya itu apa kira-kira yang menjadi tantangan tapi sekaligus juga akhirnya dapat solusinya begini nih. Gimana Kang Jehan pengalamannya? Ya, dalam pengetahuan saya, pertunjukan teater itu jarang sekali menggunakan atau misalnya kolaborasi dengan seni magic gitu. Padahal seni magic itu adalah bagian dari seni-seni lain. Ada teaternya, ada seni rupanya, ada seni musiknya. Sulap itu adalah pembentukan karakter yang harus diutamakan. Nah, karakter itu ada 3 yang harus kuat. Yang pertama adalah dari instrumen ketika pertunjukan itu. Yang berikutnya adalah aksi yang ingin ditampilkan. Nah, ketika orang menilai sulap itu identik dengan seorang badut. Nah, dan permainan-permainannya sangat tradisional. Itulah paradigma saya merubah bahwa permainan dalam Jehan Ferdiansa Fun Magic itu saya ubah menjadi kontemporer. Permainan-permainan barat saya adopsi, saya ubah dengan sistem amati, tiru, dan modifikasi. Nah, lalu berikutnya adalah karakter dalam penampilan gitu, kostum itu yang diutamakan dalam sulap seperti itu Mas Ferry. Nah, ketika saya menerima sebuah naskah dari Pastor Agus, aku ini binatang jalan. Nah, kebetulan
yang saya simak satu kata ini binatang gitu. Saya suka dengan sekali permainan-permainan yang menunjukkan aksi binatang. Binatang itu banyak permainan-permainannya seperti menunjukkan binatang, ya. Binatang bisa dihipnotis, gitu ya. Binatang mati bisa hidup lagi, gitu kan. Ataupun binatang bisa menuruti apa kemauan pesulap seperti itu, Mas Ibu. Luar biasa, luar biasa. Jadi nanti pastinya akan banyak kejutan-kejutan ya di pertunjukan khususnya di pagi ini ya. Iya, jadi nanti itu saya menampilkan 3 scene, 3 penampilan. Satu penampilan itu ada 3 aksi dan ada 4 aksi. Nah, 4 aksinya kan berbeda-beda, tapi membuat irama sesuai dengan konsep, ada pesan yang disampaikan kepada penonton, gitu kan. Nah, dalam sulap ini sebenarnya dalam pengertian itu kan sebuah seni keajaiban. Nah, membuat sesuatu yang ada menjadi tidak ada, atau sebaliknya tidak ada menjadi ada. Inilah yang akan ditunjukkan keanehan dengan permainan ilusi. Nah, tantangan terberatnya adalah rata-rata kalau bermain sebagai seorang ilusi klasik atau seorang ilusionis, dia memakai penampilan jazz. Tapi saya akan mencoba akan berbeda, gitu kan, untuk membuktikan kepada penonton bahwa di dalam diri saya itu tidak ada sama sekali benda-benda, gitu kan, dan akan dipertunjukkan dengan sebuah kejutan yang spesial seperti itu. Blah blah radio space. Oke, Bapak mungkin udah gak asing lagi ya kalau Kang Hendra ini kan memang praktisi juga khususnya di ranah seni rupa ya. Kang Hendra, ini keberadaan Kang Hendra di pertunjukan ini sebagai apa sih? Kok tiba-tiba muncul gitu di sini? Nah, kenapa nih? Nah, Spanyol-spanyol gitu atau ada yang masak atau gimana? Sebenarnya ini kecelakaan juga. Kecelakaannya menikmati banget. Oh gitu ya. Karena apa ya? Proses ini sebelumnya saya pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Oh gitu. Oke. Sama sutradara sama Pak sutradara. Oh, jadi setelah kemarin ulang tahun dia yang 50 kan ada pameran seni pertunjukan dan fotografi. Nah di situ tercetus saya kepada sutradara Agus kalau seni rupa ini drawing bisa aja disampaikan dalam sebuah pertunjukan di sini. Kenapa tidak, kan semua juga ya, kalau kita membuat film kan selalu ada storyboard ya, istilahnya seperti itu. Jadi ini alih media betul. Tadi alih media 2 dimensi, dari 3 dimensi ini nih, ini pertunjukan, ada musik, ada puisi, ada prosa. Akhirnya saya menggabungkan itu proses eksplorasi, ekspresi ya, di media ini dengan imajinasi yang ada main di sini. Jadi ini ruang bermain, ini ruang bermain untuk drawing, gambar dengan media kapur di dindingnya. Dan yang paling main lagi adalah harus kombinasi dengan alat musik. Dengan alat musik. Iya, ini tugas lagi gitu. Akhirnya konsep di drawing ya. Oke, siap Mas Bro. Ini main musik asik juga kalau di sini. Ya udah gitu. Ini menyenangkan aja. Tapi judulnya kecelakaan. Mengasihkan, dan yang paling asik adalah di sini proses berkarya. Berkarya ini biasa saya di ruang bikin mural itu gimana, tapi di sebuah ruang pertunjukan ada semuanya, ada media musik dan prosa, puisi, magic, apalagi dekat sekali hubungannya magic dan visual ya biasanya. Dan situ saya bisa mengeksplorasikan apa sih yang akan disampaikan teman-teman di sini gitu ya, cerita di aku ini binatang jarang. Aku juga selalu mengikuti setiap apa yang dilantunkan, apa yang diungkapkan teman-teman yang di sini, terutama saya sebelumnya dikasih contekannya dari sama Kang Agus seminggu yang lalu nih, ininya aku baca gitu. Kesannya saya akan berperan apa gitu, ternyata ini gambar, tapi di dalam gambar ini aku cukup mewakili, ada teman-teman yang seperti magic, ada yang nyanyi, ada yang baca puisi juga gitu, ada yang main gitar.
di semua aku rangkum, saya dirangkum semuanya kejadian-kejadian yang ada di buku ini saya rangkum dalam imajinasi diolah dengan musik yang prosa, kata dan bunyi-bunyian. Akhirnya terus aja mengalir ya, langsung muncul sebuah alam bermain, alam mimpi saya aja gitu, mengasihkan sekali. Blah blah radio space. Blah blah radio space, listen and enjoy. Masih bersama kita di gelar bicara bersama Blah blah radio space. Kembali ke Bapak Sutradara Kang Agus Safari. Jadi gelar sastra Aku Ini Binatang Jalan episode pertama ini merupakan suatu pertunjukan seni dengan warna lain yang ditawarkan kepada masyarakat. Harapan berikutnya yang ingin diraih dari pertunjukan seni ini apa kira-kira Kang Agus? Ya, mudah-mudahan di episode pertama ini gelar sastra ini menjadi banyak diminati untuk masyarakat penonton pada umumnya, khususnya untuk para pelajar atau pendidiknya juga, guru, dan terutama dinas pendidikan Kota Bandung ya. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati bersama dan sebetulnya episode berikutnya sudah ada 2 sebetulnya sih. Sudah punya tabungan karena kalau sudah start berarti harus ada, apalagi ditulis episode pertama pasti harus ada episode berikutnya. Nah, mudah-mudahan saya sudah menyiapkan 2 sebetulnya. Yang ini bocoran. Yang sama dari alih wahana, satu lagi alih medium. Itu aja kata kuncinya. Yes. Kalau yang alih wahana itu judulnya Gelar Sastra Opera Pasar Malam. Wow. Ya, kalau alih medium nanti, tapi tidak tahu apakah nanti teman-teman semua yang terlibat pilih yang mana, mau yang 2 atau yang 3 bisa. Gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Ngobrol diskusi ya. Oke. Kedepannya Kang Agus, dimungkinkan nggak sih kedepannya kita untuk menciptakan ruang-ruang diskusi, workshop, khususnya mengenai aspek pertunjukan seni di ranah teater atau sastra, itu dimungkinkan nggak sih selanjutnya ke depannya? Sangat memungkinkan. Kita dengan para komunitas, dengan dari berbagai praktisi seni ya mungkin besok. Ya, yang paling utama tuh yang akan ditanyakan nanti pada tanggal 29 itu dengan para guru, apakah memungkinkan ini dengan siapa, dengan para guru bisa kita kolaborasi, itu lebih menarik lagi. Makanya begitu dengan komunitas, dengan guru, dengan siapa lagi itu menarik. Artinya ini sudah mengarah lagi gelar sastra opera pasar malam. Opera pasar malam. Oke, Kang Agus, ini kan kita sudah di penghujung acara bincang-bincang atau gelar bicara kita ya. Sekali lagi mungkin ada yang ingin disampaikan sekali lagi mungkin Kang Agus sebagai intisari dari pergelaran nanti ini. Ya, mudah-mudahan gelar sastra yang kami persembahkan kepada masyarakat secara umumnya bisa dinikmati. Kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang kayaknya ini nah itu kan belum menarik, nanti kita diskusi. Betul sekali. Begitu ini kayaknya kita mendengarkan, tinggal menulis, mencatat masukan-masukan dari para penonton dan lain sebagainya. Soalnya kalau bisa tidak ada masukan, ya kita akan jalan terus. Baik. Karena mungkin mereka masih apa? Ini pertunjukan gado-gado, tapi bagaimana? Nah itu yang akan kita tulis itu. Setelah itu baru kita akan sampaikan, ini loh pertunjukan yang dulu para guru masukan itu, ini loh bentuknya. Gitu ya. Jadi kita dapat. Tapi bukan pasar malam lah. Karena belum mendengar. Kita sudah sampai di penghujung gelar bicara ini, dan mungkin sedikit tambahan aja dari kita dari Gelar Radio bahwa bincang-bincang yang tadi kita sudah simak bisa kita simpulkan bahwasanya ini merupakan tahap awal yang dipresentasikan dalam pertunjukan
pertunjukan seni aliwahana dari karya tulis menjadi karya pentas sebagai daya ungkap atau dolanan dan berbagi untuk diapresiasi bersama Gen Z atau lembaga institusi pendidikan. Semoga ini menjadi harapan agar bisa tercapai. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Agus Sapari, Mbak Novita, Mbak Desti, Mbak Dita, Kak Wiman, Kak Dewasa, Kak Kejahan, Ferdiansa, Pak Magic, juga Kak Mendoniari. Semoga sukses acaranya nanti. Selamat berkarya. Dan juga terima kasih kepada Blavers yang sudah setia mengikuti gelar bicara ini sejak tadi. Salam hangat, sehat selalu. Saya Ferry Floyd, undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Blabla Radio Space, listen and enjoy.